Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala masih pada babul khauf, bab yang bahas tentang rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Memasuki hadis yang ke-10 dalam bab ini atau hadis yang ke-405 dalam kitab ini. Wa an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi fattaqun nar walau bisyikki tamratin. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang pun dari kalian semua melainkan akan diajak bicara oleh Rabb-Nya, dan tidak ada di antara ia dan dengan Rabb-Nya seorang penerjemah pun. Orang itu lalu melihat ke arah kanannya, tetapi tidak ada yang dilihat olehnya melainkan amalan yang telah ia lakukan dahulu. Dan ia melihat ke arah kirinya, maka tidak ada yang dia lihat melainkan amalan yang ia lakukan dahulu. Kemudian ia melihat ke arah mukanya, ke arah depannya, maka tidak ada yang dilihat olehnya melainkan neraka yang ada di hadapan mukanya itu. Maka dari itu, takutlah kalian semua dari siksa api neraka, sekalipun hanya dengan menyedekahkan separuh dari kurma. Muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini bisa kita ambil beberapa pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama berkaitan dengan iman kita, dengan akidah kita, yaitu bahwa nanti di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara langsung dengan manusia. Dan ini harus kita yakini dan harus kita imani, bahwa nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala akan berbicara langsung dengan kita sebagai makhluknya. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa nanti di yaumil qiyamah kita akan melihat rekaman amal kita selama kita hidup di dunia ini. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dia mengerjakan kebaikan walaupun hanya sekecil biji sawi, dia
diperlihatkan kebaikan itu. Begitupun sebaliknya, dia bermaksiat, dia melakukan dosa, walaupun hanya sebesar biji sawi saja, sebesar biji yang terkecil di dunia ini, pasti akan diperlihatkan kepadanya. Itu yang kedua, masyaallah muslimin. Dan sebagaimana di dalam hadis dikatakan, dia melihat ke kanan, dia tidak melihat apapun kecuali apa yang dia pernah amalkan di dunia ini. Dia melihat ke kiri, dia tidak melihat apapun kecuali apa yang ia amalkan di dunia ini. Kemudian ma'asyarul muslimin, yang ketiga, kita nanti di yaumil qiyamah juga akan diperlihatkan kepada kita bagaimana siksa neraka yang sangat pedih, yang sangat pedih. Semua kita dalam hadis riwayat yang lain mempunyai kapling-kapling di surga. Sudah ada pos kaplingnya masing-masing di surga. Kalau di dunia mungkin kita masih berusaha nabung dan semisalnya untuk bisa mendapatkan secuplik kapling saja di dunia. Namun di akhirat kita semua sudah punya kapling di surga. Tergantung bagaimana kemudian kita berusaha untuk meraih kapling tersebut dan dibangun di atas kapling kita, yaitu rumah kita yang megah dengan berbagai amalan-amalan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu mengerikannya neraka sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattaqun nar, takutlah kalian kepada neraka. Masyaallah. Walaupun yang kita sedekahkan itu hanya separuh dari biji kurma, masyaallah muslimin. Ini menandakan bahwa sedekah itu manfaatnya luar biasa. Walaupun sedikit harta, ikhlas lillahi ta'ala, bersedekah, maka manfaatnya luar biasa. Bisa menjauhkan kita dari siksa api neraka. Untuk itu ma'asyal muslimin, bagi panjenengan semua, bagi kita semua, saya khususnya dan juga kita semuanya, mari bersedekah. Tidak hanya menunggu ketika kaya bersedekah, tapi seutama-utama sedekah adalah sedekah di waktu sempit kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga Allah menganugerahkan, memberikan kepada kita taufik hidayahnya sehingga terus istiqomah dalam keimanan, dalam keislaman kita hingga yaumil qiyamah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.